Nah, di sini amaliyah wujud. Nah, ini amaliyahnya nih Pak. Yang begini kita amaliyahnya nih. Jangan belajar sifat 20 wujud sampai mutakalimun aja. Amaliyahnya itu tuh kada tahu. Ini hebat masalah wujud. Mau pas benar masalah wujud sampai ke akar-akar habis dikupasnya. Cakap ibaratnya asam sampai ke biji-bijinya ibadahnya. Nah, ini amaliyahnya bagi orang yang hendak mengamalkan sifat wujud, yaitu mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan ijmal, yaitu yang ada di dalam perkataan munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Nah, di sini dijelaskan tentang masalah mustahil. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini secara ijmal, secara keseluruhan, secara himpunannya bertaan sudah itu ada di dalam perkataan munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Artinya maha suci Tuhan daripada tiap-tiap sifat kekurangan. Nah, jadi Tuhan ini maha suci daripada tiap-tiap kekurangan. Ada mau Tuhan bersifat kekurangan itu pada mau. Amun kita banyak kekurangannya. Lalakian ada bisi kekurangan. Babinian ada bisi kekurangan. Nang Tuhan ada bisi kekurangan. Nang anom ada juga bisi kekurangan. Badataan habis ada bisi kekurangan. Ada yang sempurnanya kita hidup nih, kecuali Rasulullah insanul kamil. Rasulullah itu insanul kamil. Ada kita bang apa? Insanul naqis, manusia mempunyai kekurangan. Didakin Rasulullah ini betul. Nah, lalu kalau dibandingkan lawan Allah, Allah ini kadang mau bersifat kekurangan. Ada mau bersifat kekurangan, baik pandangannya atau pendengarannya, ada mau bersifat kekurangan. Ada kita pandangan kita mau bersifat kekurangan, mulai jauh bukan tapi nampak, mulai jauh itu kan tapi nampak, mulai simpangan sampai ke masjid itu nah, detar aja kalau deh. Berdiri mulai simpangan atau mulai langgar sini nah berdiri jangan apa kahidar itu supaya kelihatan tuh lihat mana tuh senang berdiri lihat mana
Sampai kelihatan manusianya dicaget dia pakai diri saya hilir di mana. Amun masjid itu tikungan sedikit udah kelihatan. Gimana? Dihindar supaya kelihatan dicaget ke diri lah. Mulai hulu, mulai sini sampai kehilir gimana supaya kelihatan ke diri. Yuk ini yang jiwa banget. Sampai ingat mana ya? Sampai ingat kios itu warung siapa itu kan? Ada apa orangnya sini? Ingat kios ya. Mulai sini lah berdiri ingat kios itu kan? Ingat kios bisa sampai orangnya. Kelihatan aja lah. Nah kalau ini manusia melihat sesuatu tuh ada mempunyai kekurangan. Mempunyai kekurangan itu tak. Ya kadang-kadang manusia ini penglihatan tidak kabur mau. Siapa yang berdiri itu nak kata nampak aja. Parah tipang lagi di sedikit dia tak kuburan tuh parah. Anyar oh si Allah ha. Nah. Oh si Inur lah sekalinya ya. Itu sifat kekurangan sudah. Tapi mun Allah memandang kita umpamanya nih. Memandang ingin mana aja jauhnya ada tahijab. Kan beda kalau kita. Pendengaran pulang pendengaran. Amun inya Allah kada terbatas pendengaran. Kalau manusia terbatas. Nah kita mau panggil didengar nih. Sampai juga kan kadang-kadang kaharian. Kadang-kadang kalau terbatas berarti. Nah, kalau ini Allah Ta'ala jangankan sama ingat harian, ingat banjir dia kadang-kadang Allah Ta'ala masih. Karena Allah Ta'ala itu bersifat ada mempunyai kekurangan, ada tahijab pendengarannya. Kalau manusia tahijab ta'ala, apalagi pandir dilanggar, main pandir dilanggar, pandir maka ada mikrofon. Seikongnya di jembatan itu, mendengar kan? Kalau mendengar lah, nah, ini. Maafui, adakah kita ada yang mempunyai kekurangan? Maafui, adakah? Nah, iya kayak itu. Amun yang ada maafui, ya Fir'aun. Bila yang ada maafui, ya Saibaba. Aku juga Saibaba. Bisa malah Saibaba lah. Ini yang Saibaba itu kada mau maafui. Kada mau maafui bahwasanya Allah Ta'ala itu apa? Bersifat kekurangan dalam memaafui. Bahwasanya Allah Ta'ala itu dipadahakannya bersifat kekurangan itu tuh. Ada kita, diri kita maafui diri kita ada mempunyai kekurangan. Kalau nya Saibaba menyampaikan dirinya sempurna. Bahkan aku bahwasanya aku ini Tuhan kepada Saibaba. Anak kasih anak murid Saibaba. Oh ya ada anak murid Saibaba nih. Dan maha suci daripada barang yang tercita-cita di dalam hati. Allah tuh maha suci. Kalau inya makhluk bercita-cita di dalam hati, Tuhan makai ini. Oh Tuhan ini makai ini. Sifat murah Tuhan ini memberi tangan mau Tuhan ini. Kritik di dalam hati. Amun manusia, amun aku memberi pakai tangan, amun Tuhan memberi pakai tangan mau Tuhan ini. Iya nih, pengarahnya bercita-cita gitu tuh. Kayak apa-apakah Tuhan memberi rezeki itu kayak apa-apakah? Jadi apa yang terlintas di dalam hati itu mustahil gitu tuh. Kalau Tuhan diindah-indah akan kayak apa-apakah? Dipadahkan Tuhan kayak berwujud. Dipadahkan Tuhan yang tidak ada bendanya. Bila inya dipadahkan Tuhan itu berbenda, berarti inya tuh sudah ada
Gertik hatinya mencita-cita di dalam hati kayak ini pas timbul bebendet jadinya. Nah, maaf Tuhan mas suci daripada yang kayak itu, artinya ada mau sejenis yang kayak itu. Bermula maka inilah 20 sifat Tuhan Jalla wa Azza. Nah ini 20 sifat nih. Hafal aja lah, karena kami hafal benar di sini. Yang pertama daripada 20 yaitu wujud. Artinya ada, maka mustahil tiada. Nah, ini wujud nih. Artinya ada. Ada siapa? Ya Allah. Mustahil tiada. Tiada siapa? Allah. Percaya aja kalau Tuhan itu ada, percaya aja lah. Mustahil kalau Allah Ta'ala itu ada. Tapi nang membuat kawiru di dalam hati, nang masih jadi pertanyaan, nang kayak apa Tuhan? Ini setiap ada pasti ada. Ya Allah. Setiap ada pasti ada. Ada nah ini ada, tapi ada kalau dilihat. Ada, tapi kenapa dilihat gitu tau? Nah, ini yang membeda kelirunya itu tau. Hingga yakin akan aja di dalam hati Tuhan tuh ada, iya itu sudah mustahil ada, ya biris sudah. Amal saja cari Tuhan, apa Tuhan ini nih? Saja cari saja akan Tuhan. Dijelaskan oleh nang ahlinya yang ada menerima juga. Ujar nang ahlinya bahwasanya Tuhan tuh ada kawan dilihat, ada usaha cari-cari, aja maka ada aja. Setiap sesuatu yang ada itu pasti kawan dilihat. Nasa arasi pulang, ya masa cari-cari, ya timbul mencari Tuhan di bumi pisang tuh ya, gitu terus. Ada usaha saja cari Allah Ta'ala tuh ada usaha. Adalah kita disuruh mencari Tuhan adalah. Nang ada kita disuruh supaya meyakinkan bahwasanya Tuhan itu ada, itu aja. Ada disuruh mencari sampai dapat, ada. Bila ia hendak bertemu Tuhan ada syaratnya. Bila orang tua hendak melihat Tuhan ada syaratnya. Ayo siapa hendak melihat Tuhan? Hendak Anda kan melihat Tuhan pada kan? Bilanya Anda turun sampai ya kan? Bila ada yang dosa. Anda ada kan? Binian. Anda kan melihat Tuhan pada kan? Anda. Tapi mati itu loh. Syaratnya orang hendak melihat Tuhan itu orangnya mati. Di akhirat, nah ayo hasil itu untung-untungan pulang. Pilihnya dapat untung, bila kada dapat kurang untung. Nah, bisa kurang untung atau kada beruntung mau juga gitu tuh. Apa dah? Pilihan mati yang mana? Kaino. Kenapa matinya manusia ada hendak mati itu kenapa? Kita boleh anak mati, kain aja dulu mati. Kain aja mati ini tuh aku aja. Nah, kenapa matinya manusia ada yang bersifat mati? Kamunya kawa kain aja tapi mati. Kamunya kawa aja. Tapi punya Tuhan Maha paksa, matikan paksa. Kenapa manusia sifatnya ada yang mati? Kenapa? Jawabannya karena manusia menganggap dunia ini lebih nyaman daripada di akhirat. Makanya ada hendak meninggalkan dunia. Makanya bila orang mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia. Meninggalkan dunia. Nah ini jawabannya toh. Inya tuh menganggap dunia itu lebih nyaman daripada akhirat, makanya ya ada yang mati. Tapi bila orang tua anggap akhirat lebih nyaman daripada dunia, ya sikap mati. Buat siapa? Kita pun para wali-wali.
Pun para wali-wali menanti kematian aja, bahkan ada berdoa hendak minta cepat mati. Pun para wali-wali itu tuh. Kenapa? Karena rindu benar sudah lawan Tuhan. Hendak berdapat lawan Tuhan di dalam dunia, aku tak dapat di akhirat, hanya tak dapat. Jadi ia cepat hendak mati. Yang artinya kada hendak mati itu ia menganggap dunia ini lebih nyaman daripada akhirat. Padahal sebenarnya nyaman akhirat pada dunia. Bujuran enggak. Nyaman akhirat pada dunia. Nah, lalu yang pertama tadi yaitu wujud itu yaitu artinya adanya Allah. Maka mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Tapi adanya Allah itu kada kawan dilihat pandangan mata. Kada kawan. Tahijat. Tapi andai kata Tuhan hendak membuka seseorang hijabnya kawan itu tuh. Jadi hukum kita kada kawan melihat Allah Ta'ala di dalam dunia, hukumnya harus saja. Kalau pang wajib Tuhan kada kawan dilihat, kada, harus saja. Harus di situ bisa kawan dilihat, bisa kada kawan dilihat. Tapi kenyataannya Tuhan kada hendak bersampai kepada manusia yang ada di dalam dunia. Tapi yang Tuhan hendak membuka hijabnya, kawan tuh melihat gitu tuh. Siapa yang kau melihat? Yaitu Rasulullah. Kawan melihat hijab berjubur-jubur gitu tuh. Nah, Rasulullah saikong aja. Nah, kalau kita kada sanggup piala. Kita aja kada sanggup, apalagi Nabi Musa. Nabi Musa kehendakan berdebat lawan Tuhan tuh. Ya Nabi Musa ini ya berpandang aja kawan. Ada melihat dan bagi wujud. Tapi kalamnya aja kawan. Berpepandiran lawan Allah Ta'ala. Makanya diberi gelar Kalimullah. Yang itu tuh pangkatnya Kalimullah. Inya apa? Inya kawan bercakap-cakap atau berpandiran lawan Allah. Ada kitab kawan juga kan berpandiran lawan Tuhan. Melihat dia sudah ada kawan berpandir lawan Tuhan, makin nyai kada kawan oleh. Kenapa matinya mulut Nabi Musa kan? Diberi gelar Kalimullah tuh kenapa? Kenapa nah? Matinya digelar timbul Kalimullah kan? Robinian. Karena Nabi Musa matinya digelar titel Kalimullah. Nabi Musa ini menggunakan kambing, ampun bin Tuhan, kambing bin Tuhan. Sekalinya lapas kambingnya. Ngaran ampun bin Tuhan, mau kada mau paksa dicari iakan deh. Maka lapasnya tuh kada malam-malam jauh sekalinya labi berapa gunung mencari menyasahi kambing loncat-loncat aja bukan. Nabi Musa juga bukan dia menyasahi berapa di gunung tuh nang di jalan itu hingga Nabi Musa asal kelapahan. Kambing itu dia pindah kelapahan begana. Apih lapah Nabi Musa apih dua lapah kambing berakas pulang bukan. Nabi Musa berakas lagi bukan menyasahi. Pas dapat oleh Nabi Musa, sudah dapat dipusuti Nabi Musa. Dipusutinya oleh Nabi Musa, dipusuti Nabi Musa, disayangi oleh Nabi Musa, dirangkul oleh Nabi Musa, liwar kasih sayangnya ke kambing. Ada kita bang, jangankan kambing, kucing aja tuh lapas, menyasahi juga. Agar ikan masjid mulai sini, menyasahi, udah dapat nabi hingga telinga. Ayo, sarik sekalinya. Kalau Nabi Musa berpagi di gunung, sidin menyasahi kambing lapas, imbah dapat sidin sayangi. Kada mau menyakiti anu binatang. Kada mau menyakiti, malahan sidin musuti, sidin ragat, hanya sidin boleh. Lalu di situ Allah Subhanahu Wa Taala bersifat kasih sayang anu Nabi Musa. Hei Nabi Musa, karena engkau tidak marah kepada binatang yang engkau mengajar-ngajar tidak bisa dapat, lalu engkau dapat, lalu engkau tidak marah kepada binatang, maka aku beri gelar engkau Kalimullah. Gara-gara binatang aja sayang anu binatang, detital Kalimullah. Iya.
Kita pang begelaran apa? Apa? Begelaran apa? Ada dia begelarannya iya apa? Nah. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Ini dalilnya, arti dalil itu buktinya bahwasanya Allah Ta'ala bersifat ada. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala juga yang menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nah, buktinya nih langit dan bumi ini buktinya Allah Ta'ala ada. Menjadikan langit 7 lapis, menyediakan bumi 7 lapis, itu Allah tuh, itu tandanya buktinya Allah Ta'ala ada. Nih bandanya yang dibuktikan. Nah, menyediakan manusia ia juga, menyediakan kulit manusia 7 lapis juga, langit 7 lapis, bumi 7 lapis, kulit manusia 7 lapis juga. Bilanya kada percaya balah seorang balah iris kita pelingkit ini tak. Nah, 7 lapis dia itu tak. Dan barang yang diantara keduanya, di antara barang keduanya langit lawan bumi, antara langit lawan bumi apa? Iya manusia. Iya manusia itu tak. Kini di antara langit lawan bumi lah. Anak di atas langit kan? Sudah tak? Atau anak di bawah bumi kan? Ada kawan juga Allah. Nah kita ini di tengah-tengah, di atas langit, di bawah bumi, kita ini di antara, di tengah-tengah. Nah, ia pun ciptaan Tuhan juga, kita kan manusia ini iya juga. Maka patut bagi mukmin muktakid, arti muktakid itu meyakinakan. Maka patut bagi mukmin meyakinakan bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala, pada tiap-tiap yang mewujud juga adanya. Nah, kita yakinakan di dalam diri kita napa nang ada itu Allah Ta'ala yang menjadikan. Bumi ada, Allah Ta'ala menjadikan. Langit ada, Allah Ta'ala menjadikan. Bintang ada, Allah Ta'ala menjadikan. Bulan ada, Allah Ta'ala menjadikan. Napa nang mewujud, napa nang ada itu Allah yang menjadikan. Motor ada, Allah menjadikan, tapi perantaraan tangan manusia. Nah, perantaraannya aja, tapi Allah juga nang ianya itu tuh. Nah di sini amaliyah wujud. Nah ini amaliyahnya nih Pak, yang begini kita amaliyahnya nih. Jangan belajar sifat 20 wujud sampai mutakalimun aja, amaliyahnya itu tuh kada tahu. Ini hebat masalah wujud, mau pas benar masalah wujud sampai ke akar-akar habis dikupasnya. Cakap ibaratnya asam sampai ke biji-bijinya ibadahnya. Nah, ini amaliyahnya bagi orang yang hendak mengamalkan sifat wujud, yaitu mengucap kalimat la ilaha illallah. Ini amaliyahnya. Ada mau sempurna makrifat kepada seseorang kalau ia ada mengamalkan sifat wujud, yaitu amaliyahnya mengucap kalimat la ilaha illallah. Memang aja kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi bujur nyaman ada juga kan berzikir seharianan sama 100. Ada juga kan? Wah, zikir itu nyaman aja ya. Tapi wujudannya kan ditabecak juga. Ini amalian yang penting jangan diperinting. Bila orang memperinting amalia, apalagi nak inting benar itu bacanya, diperinting, dipermudah, dipahawai, lihat-lihat ada kita baca. Sebujur itu kita baca. Nah. Anak kalau sempurna makrifat anu Tuhan nih. Anak kalau sempurna pengenalan kita anu Tuhan nih. Anak kalau ini amaliyahnya
Bila orang mengamalkan zikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu toh. Bila diamalkannya sampai 20.000, makan 10.000 kali 20.000. Nyanyok kepala ini nih. Bila orang mengamalkan zikir kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 20.000 seharian semalaman, dia khusus pajangan diberi Tuhan ilmu makrifat kepadanya khusus. Ya ada makrifat yang khusus tuh ada gitu kan. Nah makrifat umum ada juga pemberian Tuhan. Nah zikir ini ada sambarang zikir. Tapi dia mah bilanya harap mengamalkan zikir 20.000 ini jangan kada ijazah. Ini mendengar malam kena esok hari mengamalkan 20.000. Kalau kita seminggu hari kita tidak akan tahu diri lagi. Kada merasa lagi, buka kada merasa, makan kada merasa, 3 piring sudah nasi itu kada merasa masak masuk kamar. Zikir lebih daripada 300 dan zikir lebih daripada 1.000 bila kada beijaz, bilanya kada beijazah atau beijazah bahaya gitu kan. Nya zikir itu gencang namanya di hati. Gencang namanya di hati zikir itu. Bila hati kita lemah bahaya kan. Nya zikir ini hantamannya ke hati. Ya gitu kan. Amunnya dihantamnya ke hati, roh kita ada sambut menyandang, ya namanya melok jadinya gitu tuh. Nah, adakah yang sampai 20.000? Ada deh. Ini makrifat yang khusus diberi Tuhan bila sampai 20.000 gitu lah. Tapi tidaknya anak mengamalkan, ambil ijazahnya itu tuh. Ambil ijazah zikir, nah, siapa-siapa kan. Tapi yang ulun, maaf aja, ulun kada awak mengijazahkan zikir nang sampai 20.000. Cari guru yang lain aja. Karena ulun kada ahli di bidang situ. Ada ahli di bidang zikir, ada ahlinya. Ada ahlinya gitu kan. Karena perguruan kita juga ujar siden, ikam ujar siden, bilanya handap. Ambil ijazah zikir, jangan aku cari guru lain karena aku ada ahli di bidang situ. Ini nang ahli orang zikir ini makamnya wali. Jangan sampai ambil zikir, orang yang bisa ijazahkan zikir, tapi orang itu nang kayak apa dulu. Nah, ini nang orang nang ahli zikir itu, nang senantiasa istiqamah zikir nang 20.000 banyak itu. Nih itu makamnya orang wali sudah nang wali mai ijazahkan. Namun orang biasa aja ada di tanggung jawabnya busi anak orang stres kayak apa? Stres anak-anak anak orang. Ya. Makanya biar mencari amalan ini jangan sadarang guru. Bilanya gurunya ada tanggung jawab kan usah diamalkan. No, memberi amalia ini amalkan masih itu aja. Gurunya jangan mengamalkan, anak murid mengamalkan, cangkal anak murid mengamalkan. Sekalinya apa? Pas stres, gurunya kada tahu apa lagi. Si anu tuh stres dia mengambil amalan bidang. Apa dia aku bertahu aku kan mengamalkan tadi stres, berarti iya apa amat stres dah. Nah, ya kita tanggung jawab. Nah, makanya hati-hati masalah amalia ini jangan sabarang amalkan. Amun yang gurunya bertanggung jawab, ya silakan bagus saja itu tuh amalia. Ada orang Jawa memberi amalan sama anak murid. Ini dalam bimbingan perguruannya, dibimbing masih oleh gurunya. Sekalinya ibadah diamalkannya, dihalwatakannya atau dilepahakannya, sekalinya gurunya meninggal pas saparu jalan dia mengamalkan. Ibarat 40 hari, 20 hari, anak murid mengamalkan mati, gurunya. Sekalinya kada ada lagi namanya juga akan timbul stres anak murid. Imbas stres, datang anak guru panggil. Guru, tolong iakan nih, tambah iakan. Si A nih tambah iakan nih.
Uji guru bangil kenapa? Matinya kayak ini dulu bagus saja. Inya ini ada mempunyai amalia di bawah bimbingan guru si Ano. Sedangkan guru si Ano itu meninggal sudah. Uji guru bangil ini lain jatah ampunku. Ini lain jatah ampunku. Uji guru bangil. Inya ini ditulisan lauhil mahfuz kadede anak murid tuh kadede tulisannya. Jadi maklum aja aku kada kawah mau betiakan. Nah kau mau betiakan ini gurunya meninggal ada kawah terus-terusan sampai mati. Makanya amalia ini kan sambaran amalia. Ada kita buka buku amalan supaya cepat jagal. Wah, cepat jagal. Buka pulang sumbernya. Ini amalan supaya macam-macam lain. Juga biar buka buku-buku dan di pasaran itu. Ada baca amalia supaya macam-macam lain. Ada kalau di dalam buku-buku itu toh. Amun pian manukar buku itu siapa gurunya? Siapa gurunya? Menukar buku amalia di pasar. Apakah ngarang-ngarang bukunya deh? Betul beca. Apabila mengamalkan ini sehari 100 kali, maka ia akan mendapat sugi. Apabila mengamalkan beca ini sampai 1000 kali, maka ia akan dihormati orang. Macam-macam ini amalia itu toh. Nah, sekalinya dibacanya di amaliyahnya, sekalinya apa? Stres orangnya. Ayo stres. Siapa gurunya? Siapa gurunya? Buku gurunya. Kecuali amun ada buku itu ada memang ada amaliyahnya. Nah, lalu ada langsung diijazahkan. Buku ini atau kitab ini aku ijazahkan bagi orang yang membeli bila mau mengamalkan. Nah, ada itu jaminannya. Pilihnya ada di muka ada juga tulisannya semacam kayak itu, di belakang penghabisan ada juga. Bahaya kan. Hati-hati itu banyak itu tuh di pasar-pasar, nukar buku-buku di pasar, masalah buku tentang masalah makrifat, nukar di pasar becai seorang jagat mata ke atas membicarakan bukai ini sekalinya. Nah, siapa gurunya di buku situ kan guru. Banyak di pasar-pasar masalah ilmu ketuhanan di pasar-pasar tuh kan. Di kurang dibecai. Baik nang belajar nang kayak di majlis takim, duduk kan bagus juga. Ada tanggung jawabnya itu tuh. Ada kalau di pasar orang juga lah. Berpikir menukar tuh, berpikir dahulu jangan mau datangkan bisa. Ada banyak lagi nih anak dijelaskan tentang masalah wujud juga tak. Aina insyaallah pulang minggu akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu tauhid, mudah-mudahan mati dalam keadaan beriman, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, dosa diri bapak kita, dosa anak-anak kita, dosa laki-laki kita, dosa bini kita, dosa orang yang sayang kepada kita, dan dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan kita di sini tak kumpul, di akhirat dikumpulkan oleh Allah beserta Rasulullah, beserta para aulia Allah, wabil khusus beserta Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Saman dan Syekh Muhammad Arsyad, dan beserta Syekhuna Zain bin Abdul Ghani nantinya di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad semuanya. Wa ma'ana min anwa al-khairat bi fadlika wa judika wa karamika wa sanika fi hadha al-majlis al-mubarak. Alhamdulillah wa salatan wa rahmatan nazilatan wa rahmatan syamilatan wa salatan mutaqabbilatan min al-muzalik. Wa nabiyina wa sayyidina Rasulillah sallallahu sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidil anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wa alihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in min awliya wal ulama wassalihin khususan di bulan Ramadan.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم من حفرة النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله